Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Islamiati akan menyampaikan pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat pendidikan Islam. Pendidikan merupakan aktivitas vital dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai kehidupan guna membekali peserta didik menuju kedewasaan dan kematangan pribadinya. Berkaitan dengan pendidikan, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Ada pendidik yang mengajarkan ilmu, ada peserta didik yang diberi ilmu, serta waktu yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Sehingga berkembang pada sistem pendidikan, yaitu adanya interaksi didik-mendidik antara pendidik dan peserta didik. Dalam interaksi tersebut, peserta didik memegang peranan kunci bagi keberlangsungan kegiatan pendidikan. Tanpa alat dalam proses pendidikan, masih tetap bisa berjalan, walaupun dalam keadaan darurat. Namun, tanpa pendidik, proses pendidikan hampir tak mungkin dapat berjalan. Dalam pendidikan, peserta didik membutuhkan seorang pendidik dalam memperoleh ilmunya. Pendidik seperti apa yang dilakukan oleh seorang petani yang menyingkirkan duri dari tanaman liar yang mengganggu supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik dan produktif? Al-Ghazali menyatakan bahwa wajib hukumnya pendidik menuntut ilmu. Kewajiban tersebut beliau mengutip dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai ayat yang menerangkan keutamaan belajar pada surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi ke semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Andesarani sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang biografi Imam Al-Ghazali dan tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Baik, yang pertama tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan Al-Ghazal, dan sebutan ini digunakan oleh orang barat atau orientalis untuk memanggilnya. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1838 Masehi di desa Tus, wilayah Khorasan, Iran. Beliau menyandang gelar Pembela Islam atau Hujatul Islam, Hiasan Agama atau Zainuddin, Samudera yang Menghanyutkan atau Bahrun Mughiro, dan lain-lain. Setelah menamatkan studi di Tus dan Jurjan, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur dan bermukim di sana. Tidak beberapa lama, beliau mulai mengaji kepada Al-Juwaini, salah seorang pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Imamul Haramin. Kepada Al-Juwaini, Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu usul, ilmu fikih, retorika, logika, dan tasawuf. Pada hari Senin 14 Jumadil Tsaniyah 550 Hijriah atau 10 Desember 1111 Masehi, Imam Al-Ghazali wafat dan dikebumikan di desa Tabran, kota Tus. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merumuskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah, serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tujuan tersebut menekankan pada perolehan keutamaan dan takorup kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab, jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudorotan. Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani yang bermuara kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, dipersilahkan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan kurikulum menurut filsafat pendidikan Islam yang dicanangkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama berbicara tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan agar tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, kurikulum. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan kepada beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan pembidangan ilmu dibagi menjadi dua bidang, yaitu ilmu syariat sebagai ilmu terpuji, misalnya usul fikih, dan yang kedua, ilmu bukan syariat sebagai ilmu terpuji, misalnya ilmu kedokteran dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan objek, ilmu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, misalnya ilmu sihir dan ilmu nujum. Yang kedua, ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, misalnya ilmu tentang kebersihan diri. Dan ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu, misalnya ilmu filsafat. Yang ketiga, berdasarkan status hukum dan mempelajari ilmu dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain meliputi ilmu agama, dan yang kedua fardu kifayah meliputi ilmu hukum. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Nurfala. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Saya di sini akan membahas pentahapan yang dilakukan Imam Al-Ghazali dalam kurikulum yang dirumuskan oleh beliau. Kemudian metode-metode yang dirumuskan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, masuk materi yang pertama kita mengenai pentahapan yang dilakukan oleh Imam Ghazali dalam kurikulum yang dirumuskan oleh beliau. Yang pertama, yaitu usia 0 sampai 6 tahun adalah masa asuhan orang tua. Maksudnya adalah anak usia kisaran 0 sampai 6 tahun adalah masanya anak itu ada dalam asuhan, di bawah asuhan orang tuanya. Mereka akan tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua. Yang kedua, usia 6 sampai 9 tahun adalah masa dimulainya pendidikan anak secara formal. Nah, biasanya di kisaran usia ini anak-anak dimasukkan ke sekolah-sekolah formal oleh orang tuanya. Lalu kisaran usia 9 sampai 13 tahun, yaitu masa pendidikan kesusilaan dan latihan kemandirian. Lalu usia 13 sampai 16 tahun adalah masa evaluasi terhadap pendidikan yang telah berjalan sejak masa pembiasaan. Dan lalu yang terakhir usia 16 tahun dan seterusnya adalah pendidikan kedewasaan. Lanjut materi selanjutnya, yaitu metode. Ada dua metode yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, metode khusus pendidikan Islam. Yang kedua, metode khusus pendidikan akhlak. Ya, poin pertama, metode khusus pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterangan yang menunjang penguatan akidah dan berbagai pengalaman hidupnya. Yang kedua, metode khusus pendidikan anak. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa berangkat dari manapun pendidikan seseorang, maka tujuannya adalah pembentukan akhlak yang mulia. Imam Al-Ghazali mempunyai metode tersendiri dalam melakukan pendidikan akhlak, bahwa untuk mengadakan perubahan-perubahan akhlak tercela
peserta didik adalah dengan cara menyuruhnya melakukan perbuatan sebaliknya. Imam Al-Ghazali menganalogikan perbuatan tercela seperti halnya sakit dalam badan atau raga. Apabila badan sakit, demam atau panas, maka obatnya yaitu obat penurun panas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Islamiyati. Saya akan menyampaikan tentang peserta didik dan evaluasi pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Peserta didik. Al-Ghazali terhadap peserta didik menggunakan istilah seperti al-asobi yang artinya anak-anak, al-muallimin yang artinya pelajar, dan thalabul ilmi, penuntut ilmu pengetahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, peserta didik harus memuliakan pendidik dan tidak takabur. Peserta didik harus menjauhi madhab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam berpikir dan berkasih sayang, serta tolong-menolong terhadap sesamanya. Imam Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa peserta didik berkewajiban untuk, yang pertama, mendahulukan kesucian jiwa. Mendahulukan kesucian jiwa dari kerendahan akhlak dan sifat-sifat yang tercela, karena ilmu pengetahuan merupakan kebaktian hati, sholatnya jiwa, dan mendekatkan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersedia menuntut ilmu kemanapun. Seperti pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sedangkan Al-Ghazali mengatakan seorang pelajar seharusnya mengurangi hubungannya dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauhkan diri dari keluarga dan tanah kelahirannya, karena segala hubungan itu memengaruhi dan memalingkan hati pada yang lain. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyombongkan ilmu yang didapatnya dan jangan menentang pendidik. Seorang pelajar seharusnya jangan menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuannya dan jangan menentang gurunya. Akan tetapi, patuhlah terhadap pendapat dan nasihat seluruhnya, seperti patuhnya orang sakit yang bodoh kepada dokternya yang ahli dan berpengalaman. Yang keempat yaitu mengetahui kedudukan ilmu. Seorang pelajar seharusnya mengetahui sebab diketahuinya kedudukan ilmu pengetahuan yang paling mulia. Hal ini dapat diketahui dengan dua sebab. Yang pertama yaitu kemuliaan hasilnya, dan yang kedua yaitu kepercayaan dan kekuatan dalilnya. Selanjutnya adalah evaluasi pendidikan. Dalam bahasa Arab, kata yang paling dekat dengan kata evaluasi adalah kata muhasabah. Berasal dari kata hasiba yang berarti menghitung, atau kata hasabah yang berarti memperkirakan. Imam Al-Ghazali menggunakan kata tersebut dalam menjelaskan evaluasi diri. Setelah melakukan aktivitas dari pengertian ini, nampak bahwa evaluasi meliputi usaha baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal evaluasi pendidikan, Al-Ghazali bersifat pragmatis. Dia berpendapat bahwa evaluasi pendidikan terjadi pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar melalui ujian di atas kertas yang biasa kita kenal dengan paper and pencil test. Namun, evaluasinya harus langsung dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari yang akan lebih tepat sasaran. Bagi Al-Ghazali, evaluasi pendidikan harus bisa mengukur kemampuan peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan kehidupan yang ada sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya. Evaluasi menurut Al-Ghazali harus berangkat dari permasalahan-permasalahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan ini, bukan masalah hasil rekayasa oleh pendidik. Berdasarkan permasalahan tersebut, peserta didik dipersilakan untuk memecahkannya. Menurut Al-Ghazali, evaluasi pendidikan berarti usaha memikirkan, membandingkan, memprediksi, memperkirakannya, menimbang, mengukur, dan menghitung segala aktivitas yang telah berlangsung dalam proses pendidikan, dan untuk meningkatkan usaha dan kreativitas sehingga dapat seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan
yang lebih baik di waktu yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.